Suhu di luar jauh lebih dingin daripada di dalam rumah. Jadi Kina kembali ke kamar untuk ganti pakaian hangat dan Ezra memakaikan jaket untuknya sebelum pergi bersama. Tanaman hijau di rumah keluarga Okto dikelola oleh orang-orang khusus. Ada beberapa pohon yang masih hijau dan ada yang gugur. Sekarang adalah awal musim semi dan tanaman yang gugur mulai tumbuh tunas hijau baru yang terlihat indah. Cuaca hari ini bagus. Matahari terus bersinar sampai hampir pukul 4 sore dan angin sepoi-sepoi membuat udara jadi sedikit dingin. Lalu tercium samar aroma bunga sakura. Telapak tangan besar Ezra sangat hangat, seperti kantong air hangat alami dan Kina berjalan di sebelahnya sambil menggandeng tangannya. Keduanya tidak berbicara, tapi mereka merasa nyaman, suasananya juga tenang dan hangat. Setelah berjalan sebentar, Kina memanggilnya dengan suara lembut, "Ezra." "Ya." Ezra menoleh ke arahnya, memberinya isyarat untuk berbicara. "Aku pikir di masa depan kita harus biarkan Kevin sering datang ke rumah kita untuk ketemu Clara." Setelah Kina mengatakan ini, dia melihat Ezra sedikit mengernyit. Terlihat jelas kalau dia tidak setuju dan membuat Kina merasa dia sedikit lucu. Kemudian Kina menjelaskan, "Meskipun nanti kamu bekerja, kamu kan selalu pulang ke rumah dan setiap hari bisa melihat Clara. Di akhir pekan, biarkan Kevin dan Clayton bantu jaga Clara. Terus kita harus pergi jalan, hanya kita berdua saja." Katanya kebanyakan wanita itu romantis sedangkan pria itu realistis. Meskipun Kina dan suaminya punya 2 anak, tapi anak bukanlah seluruh hidup mereka dan dia tetap berharap akan punya waktu berduaan dengannya. Sebenarnya, meskipun Kevin tidak boleh menjaga anak-anaknya, tetap ada begitu banyak orang di rumah keluarga Okto dan ada beberapa pelayan tua yang sudah bekerja di sana selama 20 atau 30 tahun. Contohnya saja Bibi Nam yang sangat bisa dipercaya dan berpengalaman, sehingga Kina bisa membiarkannya merawat anak-anaknya. Dia melihat bahwa sepertinya Kevin juga menyayangi Clara. Ezra memikirkannya selama 3 detik sebelum akhirnya setuju. "Ya, aku nurut sama kamu. Anak perempuannya memang penting, tapi istrinya jauh lebih penting. Dia juga menyayangi keduanya. Clara, berarti aku sudah tidak lagi jadi putri kesayanganmu nih. Ketika Clara tumbuh dewasa, kita bisa biarkan Kevin membawanya pergi, jadi dia bisa berlatih dengan Nona Karina." Kata Kina, dia bisa melihat kalau kali ini Kevin serius. Beberapa tahun sebelumnya sebelum Kina kembali pada Ezra, ada banyak wanita yang menyatakan cinta pada Kevin dan dia hanya mengabaikannya. Sebelumnya Kina tidak bisa membayangkan wanita seperti apa yang cocok untuk Kevin. Terakhir kali dia melihat Kevin dan Karina berdiri bersama di pesta perayaan 1 bulan Clara, dia bisa melihat kalau mereka sangat serasi. Kina merasa bahagia untuk Kevin dan berharap kalau dia dan Karina bisa menikah. Di masa lalu saat akhir pekan Ezra akan bawa Clayton kemanapun dia pergi. Lalu Ezra berpikir untuk menghabiskan akhir pekan hanya berduaan dengan istrinya. Jadi dia dengan tegas memilih untuk meninggalkan putrinya. Dia berkata, "Baiklah." Kina tertawa ketika melihatnya langsung setuju tanpa ragu-ragu. "Langsung memilih untuk meninggalkan putrimu nih, aku sudah mikir banyak kata untuk meyakinkanmu." Dia menggodanya sambil menoleh untuk menatapnya dan tersenyum tipis. "Jadi aku harus tarik lagi apa yang aku ucapkan dan harus memikirkannya dulu supaya terlihat sopan?" Katanya. Kina tertawa karenanya dan selama beberapa saat tidak bisa berhenti. "Sejak kapan pria ini jadi jago bercanda? Bercanda kayak gitu tidak cocok dengan gayamu." Kina tertawa. Ezra tidak bicara lagi. Kina berjalan sambil menatap wajahnya. Dan berpikir dalam hati, ketika pertama kali bertemu dengannya dia ganteng banget. Setelah menikah, bahkan beberapa tahun berpisah, wajahnya sama sekali tidak berubah. Padahal ini sudah hampir 9 atau 10 tahun, tapi tidak menua sama sekali. Ezra suka saat Kina menatapnya, jadi dia terus berjalan tanpa berbicara supaya tidak mengganggunya.
Setelah menatapnya selama beberapa saat, Kina berkata, "Ezra, kamu mikirin apa sih kalau lagi diam aja?" "Tergantung situasinya," jawab Ezra. "Contohnya kayak gimana?" Kina bertanya lagi. "Kalau aku lagi kerja, maka aku akan mikirin kamu di waktu luangku. Kalau aku di rumah, seperti sedang bersamamu, aku tidak memikirkan apapun. Bahkan jika aku mikirin sesuatu, itu juga pasti tentangmu." Ucapnya dengan lembut dan sabar. Oleh karena itu pekerjaan yang biasanya dilakukan selama 2 hari oleh orang lain. Tapi Ezra bisa menyelesaikannya dalam sehari supaya dia bisa punya waktu luang untuk dihabiskan bersama keluarganya. Kina tersenyum. "Benarkah?" "Ya, beneran." Ezra mengangguk. "Ketika aku bersamamu, aku merasa sangat nyaman dan tidak bisa dijelaskan, jadi aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain." Kina tersenyum tipis karena sangat menyukai jawabannya dan tidak mengatakan apapun. Mereka berdua berjalan di luar selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya kembali ke rumah. Clara yang sedang digendong Kevin sudah tertidur dan menaruhnya di keranjang bayi. Jadi Kina tidak membawa Clara kembali ke kamarnya untuk tidur. Meskipun lengan Clayton pegal ketika pamannya membiarkannya menggendong adik saat Daddy dan mominya pergi, tapi dia sangat bahagia. Bahkan Clayton menatap Daddy-nya dengan tatapan berbinar. "Daddy, kurasa sepertinya di masa depan kamu harus lebih sering ajak Mommy pergi deh, pergi belanja dan sebagainya. Atau kamu pergi ke kota terdekat selama 2 hari 1 malam untuk ajak Mommy honeymoon lagi dan kalian tetap sating cinta. Sebagai putramu yang baik, aku akan bantu menjaga adik perempuan." Clayton berjanji sambil menepuk dadanya. Ezra merasa saran Clayton ini bagus. Meskipun dia hanya diam, tapi sebenarnya dia menatap putranya sambil mengangguk. "Dedimu biasanya sibuk bekerja dan tidak punya banyak waktu untuk menemaninya. Karena akhir pekan itu jarang banget, jadi tentu saja harus bersama keluarga supaya kamu terus merasa disayang dan perkembangan psikologimu baik." Ezra menoleh pada Kina. "Aku yakin Mommy juga setuju, ya kan Kina?" Aku tidak tahu ngomong apa, cuma bisa tersenyum aja. Kina terkekeh. Saat melihat ini, Clayton menjadi sedikit sombong. "Tuh Daddy dengar. Mommy tidak setuju denganmu dan itu berarti dia juga setuju denganku." Kina tidak bisa menahan tawanya dan bertanya, "Clayton, siapa yang mengajari kamu bilang gitu?" "Honeymoon, tetap saling cinta. Apakah bocah kecil ini tahu apa itu cinta? Memangnya perlu diajari? Seperti kata pepatah, anak akan lebih pintar dari ayahnya. IQ-ku jauh lebih tinggi dari Daddy dan tentu saja IQ aku juga lebih tinggi darinya." Clayton mengangkat dagunya ke Daddy-nya. "Mom, aku juga lebih jago gombal daripada Daddy. Kalau aku lahir 20 tahun lebih awal, maka tidak akan ada Daddy." Ekspresi Ezra berubah muram sedangkan Kina tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain Vito yang mendengarkan, berpura-pura sedih dan berkata, "Ternyata di keluarga Okto ada bajingan lagi, ya benar bajingan lagi." Ezra mengangguk setuju dan menekankan kata "lagi." Kina tertegun sejenak dan kemudian menyadari kalau Vito sedang menggodanya dan dia semakin tertawa. Clayton awalnya marah saat Daddy-nya bilang begitu, tapi tiba-tiba amarahnya hilang dan berkata, "Seorang pria tidak boleh punya 2 wanita. Paman ketiga, kamu lebih tua dariku jadi aku tidak mau debat denganmu. Meskipun aku jago gombal, tapi bukan berarti aku akan goda banyak wanita. Aku cuma mau gombalin Mommy dan buat dia senang kalau dia lagi marah sama Daddy. Bahkan di sekolah aku tidak ngobrol sama perempuan." Hah, Vito, sekali lagi ini memang membuktikan bahwa hubungan harmonis ayah dan anak tergantung pada tuan muda ketiga. Kevin menginap semalam di rumah keluarga Okto dan keesokan harinya masih akhir pekan. Setelah makan siang, dia pergi dan kembali ke rumah Karina. Di ruang tamu, Karina sedang berpura-pura akting menyedihkan. "Ah, Kak, aku akan mati. Tolong selamatkan aku." Karina tidak menyelesaikan kalimatnya, mulai menutup mata dan berkata dengan sedih, "Dah tidak perlu selamatkan aku,
sebentar lagi musuh akan kembali. Karina, kamu cocok kalau jadi pemeran pendukung. Gusion melirik adiknya dan memberinya saran. Tidak, Karina memelototinya, kamu aja jadi pemeran pahlawan tampan, terus kamu suruh aku jadi pemeran pendukung yang jelek. Gusion, tidak punya hati ya, kalau gitu kamu boleh dandan. Kata Gusion dengan tidak berdaya. Karina tidak ragu-ragu untuk menolak, tidak, berdandan juga percuma. Gusion telah menyerah mencoba menyelamatkan adiknya ini dan memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Karina, saya mendengar bahwa Kevin sampai sekarang belum pernah jatuh cinta. Apa dia punya rahasia yang tidak orang tahu, seperti penyakit tersembunyi atau lainnya? Dia berkata sambil memainkan game, tidak mungkin. Keterampilan medisnya sangat hebat. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit yang sulit, penyakit biasa yang tersembunyi seharusnya sepele untuknya. Kata Karina sambil mengendalikan perasaannya. Gusion berkata seperti sudah menemukan rahasia yang luar biasa. Kamu tidak tahu ya kalau dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia hebat tapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Apalagi untuk laki-laki. Hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Apalagi dia seorang dokter, kurasa dia malu cari dokter lain untuk pengobatan dan tidak ingin orang lain tahu kalau dia punya penyakit tersembunyi. Jadi kamu jangan jatuh cinta padanya. Mungkin saja dia menyukai pria. Karina mengucapkan sebuah kalimat, kulihat bahwa dia cukup putih dan lembut. Jika dia menyukai pria, maka dia yang akan jadi wanitanya. Gusion menebak lagi dan berkata, dia takut orang tuanya masih seperti orang kuno dan tidak bisa menerima bahwa putra mereka menyukai laki-laki. Jadi dia tidak berani bilang dan tidak cari pacar. Tapi untungnya dia tidak seperti pria gay lainnya yang memanfaatkan pernikahan dan menjadikan wanita sebagai istrinya hanya untuk memberi cucu pada orang tuanya. Ya, patut dipuji deh. Di kalangan kelas atas masyarakat Kyoto, Gusion telah melihat begitu banyak orang gay menikah dan akhirnya berselingkuh. Karena berasal keluarga kaya dan satu-satunya anak laki-laki, sehingga orang tua tidak dapat menerima anak laki-laki mereka sendiri adalah gay. Lalu mereka masih memaksa putranya untuk menikah dengan gadis dari keluarga sederhana yang polos. Setelah mendekati, kencan, menikah dan melahirkan, maka pria itu mulai meninggalkan istrinya. Istrinya hanya dianggap seperti babysitter dan pria gay itu akan berselingkuh dengan pria lain. Sesudah itu orang tua prik hanya akan diam karena setidaknya dia sudah punya cucu dan punya keturunan. Wanita yang mendapati suaminya gay, biasanya sulit menerima akan hal itu dan berakhir dengan pertengkaran. Kemudian pihak laki-laki mengambil kesempatan untuk mengajukan gugatan cerai, merebut hak asuh anak, kemudian memberikan tunjangan cerai kepada perempuan tersebut dan setelahnya perempuan tersebut akan diusir. Dia merasa bahwa keluarga seperti itu pantas untuk dimusnahkan karena terlalu jahat. Karina berkata, kok, kamu tidak perlu khawatir sama sekali soal Kevin tinggal di sini, karena mau melakukan apapun yang kuminta. Sial, tiba-tiba aku merasa kalau beberapa hari ini aku sedang berada dalam bahaya. Gusion merasakan hawa dingin di punggungnya, berniat meregangkan tubuhnya, lalu mendongak dan mendapati kalau pria yang mereka gosipkan sedang duduk di depannya. Pada saat itu, Gusion berhayal kalau hari ini adalah hari kematiannya. Hari kematian, Kak, jangan bilang gitu, kata guru bahasaku itu tidak sopan tahu. Karina masih menundukkan kepala untuk bermain game. Setelah beberapa saat, dia melihat Gusion yang berperan seperti pahlawan tidak bergerak. Karina bertanya, Kak, sinyalmu jelek ya, atau ponselmu koati? Kenapa tidak bergerak? Karena Gusion tidak menjawab, jadi Karina ingin melihat apa yang terjadi padanya. Ketika dia mendongak, dia melihat Kevin duduk di sofa di seberangnya dan membuat Karina langsung gemetar dan membeku. Kevin melipat kakinya dengan elegan. Tubuhnya bersandar di sofa, dia terlihat tenang dan hanya menatap kakak beradik River itu tanpa ekspresi dan tidak bicara. Setelah sekitar setengah menit, Karina tersadar,
melambaikan tangan dengan kaku ke arah Kevin. Halo. Halo, Kevin menjawab tanpa ekspresi. Gushen berpikir dalam hati, kok mereka bisa sih saling menyapa dengan ramah? Tapi terlihat aneh ya. Hei, Gushen mencoba tersenyum palsu. Tuan Kevin, apakah kamu bersenang-senang di rumah keluarga Okto? Kevin membalas senyum palsu yang sama. Tidak sebahagia kamu di sini. Tuan Kevin, kapan kamu kembali? Karina bertanya dengan ragu-ragu. Tapi dia langsung menyesal karena sudah bertanya begitu. Dokter tidak menyembuhkan diri mereka sendiri. Meskipun aku hebat, tapi aku tidak bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi milikku. Kevin berbicara sambil menatap dingin pada Gushen. Saat mendengarnya mengatakan ini, Karina terkejut dan hampir berteriak. Lalu dia berpikir berarti pria ini juga mendengarnya bilang kalau Kevin itu suka pria. Mendengar dia mengatakan ini, Gushen terkejut 000H sehingga dia mengatakan bahwa dia menyukai pria, juga didengar olehnya. Oh shit, sepertinya Kevin akan menyayatnya sampai mati. Gushen lebih ketakutan dari Karina karena tidak menyadari kalau Kevin sudah kembali. Dalam hati berkata, aduh, sialan, aku dan Karina tidak dengar suara pintu terbuka, suara langkah kaki dan bahkan tidak sadar kalau pria ini duduk depan kami. Pria ini seperti hantu, kan? Kalau tidak kok kami tidak tahu dia sudah datang. Tuan Kevin, barusan aku cuma bercanda sama Karina. Jangan diambil hati ya, atau kamu juga boleh mengejekku. Gushen berusaha tersenyum yang ternyata lebih jelek daripada menangis. Ya, aku cuma lagi bercanda sama kakak, jadi tolong jangan diambil hati dan kamu juga boleh mengejek kami kok. Karina buru-buru mengangguk dan setuju, kok Gushen, kemarilah. Aku mau bercanda denganmu dan Marl kita lupakan masalah ini. Kevin mengaitkan jari ke arahnya. Gushen bergidik. Kenapa dia tiba-tiba memanggilnya Kak Gushen? Apakah Kevin benar-benar gay dan menginginkannya? Memikirkan kemungkinan ini membuat Gushen jadi khawatir. Dia adalah pria yang menyukai wanita. Mana mungkin Kevin akan melakukan itu? Tuan Kevin, aku normal. Meskipun Gushen berkata begitu, tapi dia tetap bergerak perlahan. Gushen adalah tuan muda dari keluarga River, jadi mereka tidak akan diam saja kalau terjadi sesuatu padanya, kan? Akhirnya dia berhenti di depan Kevin. Aku lihat kamu punya banyak energi, jadi aku akan bantu menyembuhkanmu. Kevin mengeluarkan jarum perak tanpa ekspresi. Lalu tanpa melihat dia menusuk Gushen di bagian pinggang belakang. Gushen awalnya ingin menghindar, tapi ketika berpikir lagi maka mungkin saja jarum itu akan diberikan pada Karina. Sejak kecil Karina paling takut dengan jarum. Karena memikirkan ini, dia akhirnya menahan diri.